Aku bekerja di sebuah pabrik garmen di daerah Cibitung. Alhamdulillah aku langsung diterima saat itu karena pabrik sedang membutuhkan banyak pekerja baru. Di tempat kerjaku yang baru, banyak sekali lelaki yang mencoba mendekatiku. Mereka sering memujiku, mengatakan bahwa wajahku cukup cantik dan tubuhku hampir sempurna. Tapi meski banyak yang menggoda, tak satu pun yang mau menarik perhatianku. Suatu hari ketika jam istirahat makan siang, temanku Yuli mengajakku makan di luar. "Mia, makan di luar yuk, bosan nih makan di kantin pabrik terus," ajaknya. "Tapi jam istirahat kita cuma 1 jam Yul, nanti saja pulang kerja." "Ah, gak usah jauh-jauh, di sini deket kok, ayolah, masa harus nunggu sampai sore?" Yuli memaksaku dengan nada sedikit manja. Akhirnya aku mengalah dan kami pun pergi makan di rumah makan yang tak jauh dari pabrik. Kami memesan makanan dan mencari tempat duduk yang nyaman. Tak lama setelah itu, aku merasa risih karena ada seorang lelaki yang duduk di meja sebelah terus memandangiku. Meski berusaha mengabaikannya, aku tetap merasa tidak nyaman. Setelah makanan siap, aku dan Yuli mulai makan. Namun pandangan lelaki itu tak juga berhenti. Aku mulai merasa terganggu. "Yul, cepetan makannya," bisikku. "Aduh, kenapa sih Mia? Jam masuk masih lama, udah santai saja," balas Yuli tanpa tergesa-gesa. Setelah selesai makan dan membayar, kami pun bergegas keluar. Tapi ternyata lelaki itu sudah berdiri di depan rumah makan, seakan menungguku. Dengan nada sopan dia menyapaku. "Maaf, Mbak, kalau kurang sopan, dari tadi saya terus memperhatikan Mbak, apa boleh kita berkenalan?" Yuli dengan cepat menimpali. "Boleh dong Mas, kebetulan teman saya ini jomblo," sambil terkekeh. Aku kesal pada Yuli yang seenaknya berbicara, tapi lelaki itu hanya tersenyum. Singkat cerita, perkenalan kami terus berlanjut. Namanya Haris. Meskipun perbedaan usia kami cukup jauh, itu tidak menjadi halangan bagi kami untuk semakin dekat. Seiring berjalannya waktu, aku dan Haris pun mulai berpacaran. Namun, semakin lama hubungan kami berlangsung, aku merasa ingin lebih dari sekedar pacaran. Usia yang tak lagi muda membuatku berpikir untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Aku pun meminta Haris untuk menikahiku jika dia benar-benar mencintaiku. Suatu hari ketika aku menyampaikan permintaan itu, hatiku hancur berkeping-keping. Haris yang selama ini aku kira seorang duda, ternyata sudah memiliki keluarga, istri dan 2 anak perempuan remaja. Rasanya seperti langit runtuh di atas kepalaku. Lelaki yang aku cintai ternyata suami orang. Aku sempat membenci Haris dan berusaha menjauh darinya. Namun Haris tak pernah berhenti datang, meminta maaf dan berjanji bahwa dia sungguh-sungguh menyintaiku. Aku tahu ini salah, tapi perlahan hatiku luluh. Aku menerima Haris kembali meskipun aku sadar ada istri dan anak-anaknya yang tersakiti oleh keputusan ini. Akhirnya, kami menikah dalam sebuah upacara yang sangat sederhana, tanpa dihadiri keluarga dari pihak manapun. Hanya aku, Haris, dan tekadnya untuk tetap adil dan bertanggung jawab kepada kami berdua. Dia berjanji akan berbicara dengan istrinya meminta untuk menerima aku sebagai istri kedua. Dalam hati aku tahu ini adalah jalan yang penuh duri, namun cinta yang telah membutakanku membuatku memilih untuk tetap bertahan di sisi Haris. Meski ku tahu kebahagiaanku harus dibayar dengan luka bagi orang lain. Setelah menikah dengan Haris, aku memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah tangga. Setahun berlalu sejak pernikahan kami, Haris menjadi sosok suami yang penyayang. 2 anak kami pun sangat manja kepada ayah sambung mereka. Kehidupan yang kami jalani terlihat harmonis, namun seberapapun rapatnya seseorang menyimpan keburukan, kebenaran pada akhirnya akan terungkap juga. Suatu hari, ketika aku dan Haris sudah berkumpul di rumah bersama anak-anak, tiba-tiba pintu digedor dengan keras. "Buka pintunya, cepat buka!" Terdengar suara seorang wanita memukul pintu dengan kerasnya. Haris yang nampak hafal dengan suara itu bergegas keluar untuk membuka pintu. Benar saja, wanita yang memanggil Haris dengan nada penuh amarah itu adalah Lisa, istri pertamanya. Aku terkejut, tapi segera mengajak anak-anak masuk ke kamar, sementara aku menyusul Haris ke depan.
Apa kamu malu orang-orang di sekitarmu melihat keburukanmu? Teriak Lisa dengan nada penuh kebencian. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Tangis mulai mengalir di pipiku. Aku sadar betul bahwa akulah penyebab dari kemarahan ini. Haris pun berusaha menenangkan Lisa, tetapi emosinya sudah tak terbendung. Tetangga yang mendengar keributan mulai berkumpul, menyaksikan pertengkaran kami. Dengan susah payah, Haris akhirnya memaksa Lisa untuk pulang ke rumah mereka. Lisa yang berusia 46 tahun memiliki 2 putri yang sedang beranjak dewasa. Setelah insiden itu, Haris tak pulang selama 2 hari dan bahkan tidak menghubungiku. Aku tahu mereka pasti bertengkar hebat dan Haris butuh waktu untuk menenangkan istrinya. Aku merasa sangat khawatir. Akhirnya keputuskan untuk menelpon Haris. Keesokan harinya, Haris akhirnya pulang. Wajahnya tampak lelah dan suasana di antara kami terasa canggung. Maaf, aku belum bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, kata Haris dengan suara berat. Aku hanya terdiam menyadari betapa rumitnya keadaan yang kami hadapi. Hari-hari berlalu dan meskipun Haris kembali pulang, hubungan kami tetap diliputi kekhawatiran. Hingga suatu pagi, ponselku berdering dan aku menerima panggilan dari nomor yang tak dikenal. Halo, ini siapa? Tanyaku. Halo, ini Lisa. Besok datanglah ke rumahku. Jawab suara di ujung telepon. Aku tertegun. Lisa, istri pertama Haris, mengajakku ke rumah di Jakarta. Dengan perasaan campur aduk, aku menerima ajakannya. Esoknya, aku tiba di rumah mereka. Rumahnya sangat besar dan mewah. Berbeda jauh dari bayanganku. Lisa menatapku dengan pandangan tajam, tapi kali ini emosinya lebih tenang. 2 anak perempuannya yang berada di sana bersikap dingin dan tidak ingin bertegur sapa denganku. Meski begitu, dalam hatiku aku merasa sedikit lega, karena setidaknya Lisa berusaha menerima kehadiranku meskipun dengan berat hati. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara aku dan Lisa mulai membaik. Kami tak lagi saling bermusuhan, walaupun aku tahu luka di hatinya mungkin tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Namun, inilah jalan yang harus aku tempuh. Cinta memang kadang membuat kita buta, dan aku sadar kebahagiaanku telah menciptakan penderitaan bagi orang lain. Kini, aku hanya berharap agar kami semua bisa menjalani kehidupan ini dengan damai, meskipun tak sepenuhnya sempurna. Lisa, istri pertama Haris, seringkali menelponku hanya untuk curhat layaknya seorang kakak kepada adiknya. Dia bahkan sering memintaku berkunjung ke rumah mereka, bahkan sampai memintaku menginap di sana. Di usianya yang tak lagi muda, Lisa sering sakit-sakitan. Pernah suatu hari Lisa jatuh sakit parah hingga tak bisa berjalan. Sebagai istri muda, aku berusaha membantu Haris untuk merawatnya. Meskipun jarak antara Jakarta dan Bekasi cukup jauh, aku tetap rutin membesuk Lisa, bahkan pernah mengantarkannya untuk berobat. Aku merawatnya dengan penuh perhatian, menjalani peran yang seharusnya berat dengan ikhlas. Lisa yang awalnya penuh amarah terhadapku, kini menjadi seseorang yang sangat membutuhkan kehadiranku. Suatu pagi, saat Haris sedang menerima telepon, aku melihatnya berbicara dengan sangat serius. Aku mendekatinya dengan bertanya, "Siapa yang menelponmu, Mas?" "Bapak jatuh di kamar mandi dan sekarang sakit parah," jawab Haris dengan nada khawatir. "Ya Allah, kalau begitu kita harus segera ke sana, Mas," kataku. Orang tua Haris tinggal di Jawa Timur, sementara kami menetap di Bekasi. Kami pun bergegas menitipkan anak-anak kepada ibuku sebelum berangkat menuju rumah orang tua Haris. Sebelumnya aku sempat mengajak Lisa untuk ikut, namun dia menolak dengan alasan ada kepentingan mendesak dan berjanji akan menyusul keesokan harinya. Perjalanan dari Jakarta ke Jawa Timur sangat jauh. Kami menempuhnya dengan penuh kekhawatiran, terutama terhadap kondisi bapak mertua. Setibanya di rumah, suasana terasa begitu sederhana namun nyaman. "Assalamualaikum," kami mengucap salam sambil mengetuk pintu. "Waalaikumsalam," jawab seseorang dari dalam rumah. Seorang ibu tua membuka pintu, mungkin berumur sekitar 70 tahun. Haris segera mencium tangan ibunya dan aku pun mengikuti. Namun aku merasa ada ketegangan di udara ketika ibu mertua menatapku dengan tatapan yang tidak suka. Haris kemudian memperkenalkanku. "Bu, ini Mia, istri kedua Haris yang sudah pernah Haris ceritakan."
"Oh iya, ayo masuk nak," jawab ibu mertua sambil mempersilahkan kami masuk. "Gimana keadaan bapak, Bu?" tanya Haris dengan nada penuh kekhawatiran. "Bapakmu terkena stroke ringan, nak. Suci kakakmu sudah membawa ke rumah sakit dan sekarang bapak dirawat di sana. Suci juga melarang ibu menjaga bapak karena takut ibu ikut sakit," jawabnya dengan nada yang pelan namun tegas. "Iya, Bu, memang sebaiknya ibu di rumah saja. Nanti malam biar Mia yang menemani ibu di sini dan Mas Haris saja yang menjaga bapak di rumah sakit," ujarku mencoba membantu. Ibu mertua hanya mengangguk, tapi aku tahu penerimaan ini tidak sepenuhnya tulus. Mungkin perjalanan untuk mendapatkan pengakuan dan cinta dari keluarga Haris memang panjang. Namun aku siap menjalani setiap langkahnya dengan hati terbuka. Setelah istirahat sejenak, pagi itu aku dan Mas Haris menuju rumah sakit untuk menjenguk bapak mertua. Setibanya di sana, aku melihat seorang lelaki tua berbaring lemah, ditemani seorang wanita seumuran denganku. Wanita itu adalah Suci, kakak Mas Haris. Meski dalam keadaan sakit, bapak mertua menyambutku dengan sangat baik. Suci juga tampak ramah, mungkin karena Mas Haris sering bercerita tentangku padanya. Sore harinya aku diminta pulang untuk menjaga ibu mertua di rumah. Sementara Mas Haris harus tinggal di rumah sakit untuk menjaga bapak. Aku setuju meskipun dalam hati merasa sedikit canggung. Sesampainya di rumah, ibu mertua tampak cuek. Setelah Mas Haris kembali ke rumah sakit, ia berkata dengan nada datar, "Kalau kamu lapar, cari makan sendiri. Ibu mau tidur. Kamu tidur di kamar tamu, jangan di kamar Haris. Kamar itu nanti untuk menantu dan cucuku ibu." Aku hanya bisa mengangguk. Aku pun menuju kamar tamu yang disediakan untukku. Kamar itu tampak kotor dan tidak terurus. Aku membersihkannya sejenak sebelum mencoba tidur. Namun, entah kenapa mataku sulit terpejam. Pikiran tentang sikap ibu mertua yang terlihat membenciku membuatku resah. Udara di kampung yang sejuk membuat malam itu terasa sangat dingin. Tiba-tiba, aku mendengar bisikan samar memanggil namaku. Aku terbangun, mencoba mencari sumber suara, tetapi tidak ada siapapun di kamar itu. Aku berpikir mungkin itu hanya imajinasiku. Namun beberapa saat kemudian, aku mendengar benda jatuh di atas kamar. Dengan hati-hati, aku bangun dan memeriksa sekitar kamar, tetapi tidak ada benda yang terjatuh. Kamar itu tiba-tiba terasa lebih menyeramkan. Aku melirik jam, sudah tengah malam. Rasa dingin dan lapar membuatku menuju dapur untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Makanan yang ada sudah dingin, jadi aku hanya membuat teh hangat. Ibu mertua nampaknya tertidur pulas di kamarnya dan tidak mendengar suara bising benda jatuh tadi. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dan menuju dapur untuk membantu ibu mertua menyiapkan sarapan. Tiba-tiba terdengar suara orang mengucap salam. "Assalamualaikum." Ibu segera membuka pintu dan beberapa saat kemudian seseorang menghampiriku. Itu adalah Lisa, istri pertama Mas Haris. "Nantu ibu rajin sekali ya," ucap Lisa sambil tersenyum. Tapi suasana berubah ketika dia melanjutkan, "Apa-apaan kamu, Mia? Menantu dan cucu ibu ini baru datang. Masih capek tapi sudah disuruh masak." "Iya ibu, sebaiknya Mia istirahat dulu," kata Lisa lagi, kali ini dengan nada menyindir. Aku terdiam merasa bingung. Kenapa Lisa tiba-tiba berubah? Bukankah kemarin dia begitu baik padaku? Setelah selesai memasak, aku mandi dan membersihkan diri, mencoba menenangkan hati. Saat kami berkumpul untuk sarapan, Lisa kembali melontarkan kata-kata tajam. "Jangan harap kamu bisa mengambil semua yang aku miliki," katanya dengan nada penuh kebencian. "Mbak, kenapa kemarin Mbak begitu baik padaku?" tanyaku sambil terisak. "Dasar perempuan murahan, kamu kira aku sebodoh itu? Lihat saja nanti Mas Haris akan segera membuangmu," ucap Lisa dengan penuh emosi. Tak bisa menahan diri, aku pun menampar Lisa. Suasana menjadi tegang dan air mata terus mengalir di pipi. Aku merasa sangat terluka oleh kata-katanya. Ketika akhirnya aku dan Mas Haris kembali ke Bekasi, aku hanya bisa terdiam di dalam mobil. Mas Haris meraih tanganku dan berkata dengan lembut, "Maafin ibu, Mia. Mas juga gak tahu kenapa ibu bisa begitu." Aku hanya mengangguk, tetapi dalam hatiku, aku merasa ada jarak yang semakin lebar antara aku dan keluarga Mas Haris.
Dalam perjalanan yang panjang, aku melintasi area sawah yang luas dan bau gosong kembali menusuk hidungku. Meski berusaha mengabaikannya, rasa penasaran dan ketidaknyamanan itu semakin mengganggu. Tiba-tiba, teriakan kesakitan membuatku terhenti sejenak, dan tanpa disangka, Mas Hari pun datang untuk memeriksa keadaanku. Anehnya, saat Mas Haris tiba, sakit kepala yang menusuk ini hilang begitu saja. Namun rasa nyeri di kakiku yang terluka akibat tergores aspal mulai terasa. Mas Haris segera meminta bantuan warga untuk membawaku ke klinik. Dia menggendongku dan menaikkan ke mobil, sementara warga yang membantu pun perlahan pergi. Melalui kaca mobil, aku melihat penampakan sosok tinggi besar seperti genderuwo dengan gigi tajam yang membuatku ketakutan. Di dalam mobil, panik melanda dan aku berteriak sekuat tenaga, teringat akan sosok menakutkan itu. Meris sahabatku berusaha menenangkan, tetapi rasa takutku tak kunjung reda. Setelah mendapatkan perawatan di klinik, kami kembali pulang. Namun, ketegangan belum berakhir. Di rumah, aku merasa seolah-olah dikejar oleh bayangan yang menakutkan. Malam harinya, paman menginap untuk menjagaku. Di dalam kamar yang dingin, aku merasakan getaran aneh. Saat memanggil Mas Haris, aku tiba-tiba melotot dan menjerit ketakutan. Keluarga berlarian masuk, dan dalam kepanikan aku tak sadarkan diri. Esok harinya, ibu memberitahu bahwa aku mengalami kerasukan. Keluarga segera mencari dukun untuk mengobatiku. Ketika dukun menyatakan bahwa aku terkena guna-guna dari istri tua suamiku, aku terkejut melanda kami semua. Mas Haris meskipun skeptis, tetapi bersikeras bahwa Lisa, mantan istrinya, tidak akan melakukan hal itu. Kecewa dan marah, aku semakin membenci Lisa. Dalam upaya untuk membalas, aku berpikir untuk mencari dukun lagi, meskipun ibuku sangat melarangku. Ibu berusaha menenangkanku, mendorongku untuk mencari cara lain agar guna-guna itu hilang tanpa harus terlibat dalam ilmu hitam. Nak, hilangkan dendammu dengan cara yang benar, ucapnya menggambarkan kekhawatirannya. Terlepas dari semua itu, hatiku terbelah antara dendam dan rasa sayang pada keluargaku. Mencari cara untuk mengatasi rasa sakit ini, aku harus memutuskan jalan mana yang akan kutempuh selanjutnya. Akhirnya aku berhenti melawan segala kejadian mistis yang terus menghantuiku. Setelah bertahun-tahun mengalami teror dari sosok menyeramkan yang kerap muncul di sekitarku, aku memutuskan untuk menyerah. Aku tak lagi mampu mengendalikan diriku dan pada akhirnya aku meminta cerai dari Mas Haris. Namun Mas Haris selalu menolak meski aku sering mendesaknya. Di tengah kekacauan rumah tangga kami, Haris mengajakku ke seorang ustadz untuk mencari solusi. Kami mengikuti majelis taklim dan zikir di sebuah masjid besar. Setelah beberapa pertemuan, ustadz itu menyarankan kami untuk lebih banyak berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Dia juga mengajak kami berziarah ke makam leluhur. Di sana aku menangis dan menyerahkan segala sakit hati dan kebencianku kepada Allah. Perlahan perasaan dendamku kepada Lisa mulai memudar. Hidupku menjadi lebih tenang dan aku mulai fokus beribadah serta berusaha membahagiakan keluargaku. Beberapa bulan kemudian, aku menerima telepon dari salah satu anaknya Lisa. Dia mengabarkan bahwa ibunya Lisa masuk rumah sakit karena diare akut. Tak lama setelah itu, aku menerima kabar duka bahwa Lisa telah meninggal dunia akibat dehidrasi parah. Tanpa ragu aku berangkat ke Jakarta untuk menemani Haris, meskipun aku tahu bahwa mungkin aku akan diperlakukan dingin oleh anak-anak Lisa dan ibu mertuaku. Sesampainya di rumah duka, Haris tampak sangat terpukul atas kepergian Lisa. Aku mencoba mendukungnya dengan sepenuh hati. Meskipun kedua anak sambungku tidak menyapaku, aku harus berusaha tenang dan tetap bersikap biasa di hadapan mereka. Ibu mertuaku pun nampak tak begitu memperhatikan kehadiranku. Namun aku tetap sabar dan berusaha ikhlas. Setahun setelah kematian Lisa, kedua anak sambungku mulai melunak. Mereka akhirnya mau memanggilku ibu dan perlahan kami mulai membangun hubungan yang lebih baik. Sekarang aku merasa sangat bahagia.
Aku memiliki 5 orang anak yang sangat aku sayangi, termasuk 2 anak sambungku. Di setiap kesempatan, aku dan Haris selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama anak-anak, baik itu saat liburan maupun menghadiri majelis taklim bersama. Kehidupan kami kini dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Meskipun banyak rintangan di masa lalu, aku bersyukur kepada Allah yang telah membimbingku keluar dari kegelapan. Aku bertekad untuk terus belajar dan memperbaiki diri, memohon ampunan atas dosa-dosa yang pernah aku lakukan, dan menjaga keluarga kami agar tetap utuh dalam cinta dan iman.